Oke, baik. Ya. Jadi material selection ini akan memegang peranan penting, ya. Bukan berarti material yang bagus itu akan selalu kita gunakan. Misalnya katakanlah kalau Anda perhatikan itu ada material yang umum digunakan itu misalnya stainless steel, ya. Contoh penggunaan stainless steel itu adalah di sendok gitu ya, garpu itu stainless steel. Ya, yang warnanya putih, ya ketahanannya bagus, ketahanan terhadap korosinya bagus, terhadap temperaturnya dan tekanannya juga bagus, gitu ya. Nah, tapi kadangkala penggunaan material-material yang kuat seperti itu, gitu ya, ini ternyata mahal, gitu ya, mahal dari sisi harga, ya, dan kemudian juga dari sisi ya, apa namanya pengolahannya gitu ya itu sangat sangat susah gitu ya. Jadi misalnya material-material yang kuat seperti stainless steel itu ternyata susah untuk dibengkokkan. Ya. Jadi padahal pipa itu kan kadang-kadang kita harus belok 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat gitu ya. Tidak sekedar lurus gitu ya. Atau kalau kita mau membuat pipa itu kan sebenarnya adanya itu adalah pelat gitu ya. Pelat besi gitu ya yang kemudian kita lengkungkan ya. Nah, stainless steel itu ternyata tidak mudah untuk dibengkokkan atau dilengkungkan. Ya, khususnya untuk material-material yang bentuknya sangat-sangat khas gitu ya, seperti valve gitu ya, atau kerangan ya. Nah, ini kan keran gitu kan, itu kan susah gitu ya. Jadi mencetaknya pun juga akan sangat challenging gitu ya, tidak mudah untuk melakukan seperti itu. Ya, jadi kadang-kadang material yang murah gitu ya dan mudah untuk dibentuk itu lebih disukai gitu ya. Selain karena harganya yang tadi saya sampaikan murah gitu ya, ternyata juga kalau misalnya kita berbicara besi biasa gitu ya, itu lebih mudah dicetak. Ya, mencetaknya itu lebih mudah, mudah juga untuk dilengkungkan dan lain sebagainya. Tapi ya itu tadi ketahanannya mungkin jauh lebih rendah dibandingkan dengan material-material seperti stainless steel begitu. Ya. Nah, sebagai gambaran, gitu ya, ada banyak material yang bisa kita manfaatkan di dalam kita itu membangun atau membuat suatu unit operasi, begitu ya. Ini sebagai saya contohkan aja untuk material di pipa, gitu ya, di pipa. Ini akan terbagi menjadi metal dan metal, logam dan non logam, gitu ya. Jadi kalau misalnya logam, gitu ya, jadi bahannya memang itu terbuat dari bahan alam logam, gitu ya, yang kita ambil dari perut bumi, gitu ya. Nah, kemudian kita ekstrak, kita reduksi gitu ya. Kemudian kita bikin menjadi bentukan perpipaan, ya. Nah, kalau misalnya bukan metal atau bukan logam gitu ya, ini biasanya kita bikin dari polimer, ya. Jadi kalau Anda melihat PVC contohnya ya, polyvinyl chloride ya, klorida gitu ya, atau HDPE, high density polyethylene gitu ya. Terus kemudian high density polypropylen gitu ya. Nah, itu contohnya itu adalah misalnya botol-botol plastik kemasan. Ya, nah itu adalah contoh-contoh bahan yang non metal. Ya, jadi kita juga bisa membuat pipa gitu ya dari bahan-bahan yang bukan logam gitu ya. Atau paling gampang ya kalau misalnya di rumah-rumah Anda itu ada misalnya Anda punya pipa air gitu ya, yang biasanya terbuat dari PVC gitu ya. Itu adalah contoh bahwa material pipanya itu bukan terbuat dari logam, tapi ada juga gitu ya beberapa itu supaya tahan lebih lama gitu ya dan apa namanya lebih kuat gitu ya. Kadang-kadang juga pipa air itu dibuat dari logam juga ada, dari besi juga ada gitu ya. Nah, selain itu kita juga bisa melakukan lining atau cladding gitu ya, atau kita istilahnya itu adalah kita cover gitu ya. Jadi kalau misalnya ada besi gitu ya, ini permukaannya itu bisa kita sepuh gitu ya. Kalau di industri
apa namanya emas itu kan ada penyepuhan emas gitu ya ke dalam permukaan suatu bahan gitu. Jadi nanti bahannya itu terlihat seperti emas tapi sebenarnya dalamnya itu sih sebenarnya bukan emas gitu ya. Cuma permukaannya saja kita apa namanya kita tutupi gitu ya dengan bahan logam gitu ya. Jadi ini biasanya gitu ya tipe-tipe bahan yang apa namanya hybrid seperti ini gitu ya gabungan dari dua material ini tujuannya itu adalah mendapatkan ketahanan misalnya ketahanan terhadap korosi gitu ya tetapi harganya lebih murah gitu ya. Jadi daripada saya menggunakan misalnya materialnya itu mahal semua ya udah mungkin untuk material di dalamnya itu bisa yang relatif lebih murah. Kemudian permukaannya saja yang kita biasanya bungkus atau kita bisa sepuh atau kita bisa tutupi gitu ya dengan bahan-bahan yang memiliki ketahanan yang lebih kuat itu ya. Nah, untuk logam sendiri gitu ya. Kalau misalnya kita perhatikan di sini gitu ya. Untuk logam itu terbagi atas bahan besi dan bukan besi gitu ya. Karena sebagian besar memang apa namanya besi itu adalah kandungan yang terbesar ya logam yang ada di bumi kita gitu ya. Makanya banyak sekali bahan-bahan berbasiskan logam itu adalah terbuat dari besi ya karena ketersediaan melimpah gitu ya dan harganya relatif sebenarnya jauh lebih murah begitu dengan adanya besi ini. Secara umum besi ini memiliki kelemahan gitu ya itu adalah mudah teroksidasi gitu ya. Kalau mudah teroksidasi ini nanti itu adalah mengalami yang namanya kita sering sebut sebagai korosi gitu ya. Jadi terkorosinya besi ini bisa mengakibatkan kekuatan dari besi itu berkurang ya. Dia jadi mudah rapuh gitu ya. Kemudian jadi bisa berlubang gitu ya. Padahal kalau misalnya kita harapkan ini adalah dia memiliki ketahanan yang bagus gitu ya, tidak mudah rapuh, tidak tetap kuat gitu ya. Tetapi kadangkala besi ini, tapi karena dia ketersediaan banyak gitu ya, nah ini biasanya jadi pilihan favorit gitu ya. Jadi buktinya apa? Default dari industri kimia biasanya adalah menggunakan yang namanya besi ini gitu ya. Itu tadi karena murah gitu ya. Baru kemudian kalau misalnya diperkirakan ada kecenderungan bahwa besi itu tidak mampu, nah baru dipikirkan gitu ya. Nantinya akan seperti apa ya. Jadi untuk besi sendiri kelas terendah itu adalah ada cast iron gitu ya. Cast iron ini kalau misalnya kita perhatikan di sini gitu ya. Ini biasanya itu adalah sebentar saya. Ya, jadi dia itu memiliki kandungan karbon gitu ya yang kecil sekitar lebih kecil dari 2% dan silikon konten atau kandungan silikon sekitar 1,3 ya. Nah, ini biasanya kita gunakan gitu ya untuk uh, low temperature ya, aplikasi-aplikasi low temperature. Nah, cast iron ini biasanya yang memang kita gunakan ya banyak sekali peralatan-peralatan di dapur gitu ya. Itu kalau nggak cast iron adalah carbon steel ya. Nah, itu biasanya alat penggorengan gitu ya. Terus kemudian alat-alat masak gitu ya untuk menanak nasi dan lain sebagainya ya biasanya memang terbuat dari cast iron atau kalau nggak carbon steel. Ya, nah kalau kalau karbon steel itu ya kandungan karbonnya lebih besar. Kalau tadi kurang dari 2%, kalau karbon steel ini kira-kira di rentang 2,1 persen begitu. Ya. Nah, untuk penggunaannya gitu ya. Nah, ini lebih range temperaturnya, gitu ya, aplikasi pada temperaturnya itu sedikit lebih tinggi, bisa lebih tinggi hingga sampai 400 gitu ya. Pak, kenapa 400? Karena di rentang 400 karbon steel itu strength-nya gitu ya atau istilah di dalam ininya tensile strength
gitu ya, itu tiba-tiba turun, ya, dari nilai seribuan turun dikurang dari seribuan di 400 450 atau nilainya turun menjadi sekitaran 500 bahkan, gitu ya. Di kisaran 500 derajat itu bahkan sudah turun 90% tensile strength-nya, gitu ya. Jadi memang apa namanya, untuk cast iron dan carbon steel ini aplikasinya hanya direkomendasikan pada temperatur yang relatif rendah, gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita ingin pada temperatur yang relatif lebih tinggi, begitu, ya. Jadi kalau misalnya temperatur yang lebih tinggi, kita biasanya itu adalah combine dengan logam yang lain, gitu ya. Nah, itulah kita kenal yang namanya alloy steel, gitu ya. Jadi ini adalah besi-besi yang kita kombinasikan dengan bahan logam yang lain, ya. Misalnya bisa dengan Al, Cu, gitu ya, dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini bisa kita tingkatkan karena apa? Kalau misalnya kita cuma bertumpu kepada besi saja, gitu ya. Tadi sudah saya sampaikan 400 derajat itu adalah batasnya. Ya. Tensile strength-nya itu nilainya itu di seribuan, drop langsung begitu lebih dari 400 itu menjadi setengahnya, bisa menjadi setengahnya, bahkan 90% hilang itu pada kisaran 500-an, ya. Nah, untuk alloy strength ini, ya, karena itu ditambahkan material atau bahan logam yang lain, gitu ya. Nah, ini tentu saja dia akan bisa bertambah atau naik temperaturnya, begitu, ya. Nah, logam-logam yang lain, gitu ya, ini kenapa tidak banyak penggunaannya? Tentu saja penggunaannya juga ada, gitu ya. Kalau misalnya tembaga, gitu ya, misalnya, itu sering kita lihat atau digunakan di dalam material-material untuk listrik, begitu, ya. Tapi kekuatannya memang kadangkala itu jauh lebih baik adalah yang berbasiskan besi, gitu ya. Tetapi dia kalau dicampurkan itu memberikan kemampuan pada temperatur yang relatif lebih tinggi, itu memberikan kontribusi yang baik. Jadi bisa digunakan pada temperatur yang lebih tinggi, gitu ya. Jadi ini seperti apa namanya, kombinasi, gitu ya. Kadang-kadang kalau misalnya satu bahan itu ada yang tahan di temperatur tinggi, tetapi dia itu lembek, gitu ya. Tapi ada bahan lagi yang dia itu kuat, gitu ya, tetapi dia itu mudah katakanlah meleleh, gitu. Nah, itu kita kombinasikan sehingga kita memiliki bahan yang di temperatur yang relatif rendah itu dia kuat, gitu ya, tapi juga tahan juga di temperatur yang relatif lebih tinggi. Nah, seperti itu, gitu ya. Jadi kombinasi-kombinasi ini, gitu ya, ini bisa meningkatkan ketahanan atau tensile strength dari material tersebut untuk bisa kita gunakan, ya. Nah, tentu saja kalau misalnya kita perhatikan, gitu ya, penggunaan alloy steel ini berakibat kepada nilai bahannya itu sendiri, gitu ya, yang tentu saja tidak lebih murah, gitu ya. Ini pastinya akanlah jauh lebih mahal, begitu, gitu ya. Nah, kemudian untuk tipe yang high kualifikasinya itu ada stainless steel, gitu ya. Jadi ini adalah kombinasi dari yang namanya besi. Jadi besi itu masih yang dominan, ya. Terus kemudian ada juga karbon, gitu ya. Terus kemudian ada CR dan Ni, gitu ya. Nah, CR dan Ni inilah yang biasanya kita kenal sebagai material yang tahan terhadap korosi, gitu ya. Nah, ini ada macam-macamnya, ya. Stainless steel itu ada kode-kodenya, ada grade-nya. Nah, besarnya CR dan Ni itu akan menentukan seberapa tahan dia itu terhadap kondisi yang menyebabkan korosi tadi, gitu ya. Korosi itu biasanya adanya asam, gitu ya, adanya H2S, gitu ya, adanya sulfur, adanya kemudian garam-garaman, gitu ya. Bahkan hidrogen pun, gitu ya, itu bisa menyebabkan yang namanya korosi,
begitu. Jadi ketahanan dari material itu gitu ya untuk besi itu bisa kita tingkatkan dengan menambahkan material logam yang lain, misalnya itu adalah kromium dan nikel gitu ya, sedemikian hingga kita ini. Nah, tentu saja kalau semakin tahan gitu ya, kandungan Cr dan Ni-nya semakin tinggi gitu ya. Nah, ini materialnya akan memiliki nilai yang semakin besar gitu ya. Jadi harganya juga akan semakin mahal begitu. Oke. Oke, baik. Jadi ini adalah secara umum yang sebelah kiri ini yang paling sering, ya. Jadi default kalau misalnya di industri kimia biasanya itu adalah kita berkutat di sebelah yang kiri. Tapi kadang-kadang juga, gitu ya, kita harus melihat ke sebelah yang sebelah kanan ini, gitu ya. Karena apa? Ya bisa jadi, gitu ya, bahan yang kita gunakan memang itu bahan yang sangat-sangat tidak disukai oleh apa namanya besi gitu ya misalnya. Ya, makanya kita harus menggunakan material-material yang lain begitu. Ya. Nah, untuk yang logam bukan besi gitu ya. Ini ada yang namanya copper alloy gitu ya, nickel alloy, terus kemudian aluminium alloy dan kemudian besi-besi yang lain. Ya. Jadi kenapa tidak bisa sendiri-sendiri gitu ya? Sebenarnya kalau misalnya kita perhatikan material-material yang berdiri sendiri gitu ya, itu sebenarnya memiliki kelemahannya masing-masing. Makanya biasanya itu adalah digabung-gabungkan, ya. Baik itu untuk koper, nikel, kemudian aluminium dan lain sebagainya, gitu ya. Kalau misalnya Anda perhatikan misalnya emas gitu ya, emas atau perak gitu ya. Emas murni dan perak murni kalau di dalam kondisinya dia itu tunggal gitu ya. Ini sebenarnya dia itu sangat lembek sekali gitu ya. Lembek sekali. Gini, bahkan bisa kita patah-patahkan. Nah, oleh karena itu kita biasanya gabung-gabungkan propertinya gitu ya supaya dia itu memiliki ketahanan yang lebih baik gitu ya. Jadi makanya di sini ya muncul yang namanya alloy-alloy atau gabungan-gabungan dari beberapa logam untuk kita jadikan satu begitu ya. Nah, kadangkala juga gitu ya ada material-material yang bukan logam yang bisa kita gunakan gitu ya. Tentu saja ini bergantung di dalam penggunaannya materialnya seperti apa gitu ya. Misalnya kalau kita berhubungan dengan air gitu ya. Air kita transportasikan atau kita alirkan dengan tekanan yang rendah gitu ya. Nah, itu jauh lebih murah lagi kalau misalnya kita memiliki bahannya itu adalah dari polimer, berbasis polimer saja. Ya. Jadi tidak perlu harus menggunakan besi gitu ya. Karena besi selain berat, mahal gitu ya dan juga susah. Nah, ini kalau misalnya Anda mau membengkokkan PVC atau memotong, katakanlah memotong PVC kan jauh lebih mudah gitu ya daripada Anda memotong besi begitu. Ya, dengan gergaji biasa aja PVC itu bisa kita potong atau kita bentuk menjadi ukuran yang kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Ya, tapi kalau misalnya kita berhubungan dengan besi, kan motongnya juga khusus. Ya, jadi kadang-kadang kalau misalnya kita melihat aplikasinya, ya di dalam dunia industri, ya ini untuk jenis bahan yang bukan logam, ini semakin besar itu semakin banyak gitu ya. Jadi katakanlah seperti bahan-bahan yang sangat korosif sekali gitu ya. Korosif sekali itu seperti apa? Bahan-bahan super asam ya, asam nitrat pekat, asam sulfat pekat gitu ya. Nah, itu adalah contoh-contoh yang kita tidak bisa menampungnya dengan menggunakan yang namanya bahan berbasiskan besi begitu ya. Jadi kita harus berpindah ke bentukan yang lain ya. Misalnya contohnya di sini adalah gelas gitu ya atau gelas gitu ya. Jadi kalau misalnya saya pernah gitu ya ke suatu industri peledak gitu ya. Jadi bahannya itu tidak ada yang membuat dari besi karena di situ sangat-sangat kondisinya sangat-sangat asidik sekali, sangat-sangat asam.
Bahkan seluruh perpipaan dan reaktornya itu menggunakan bahan dari gelas. Gitu ya. Bahkan dari gelasnya itu bisa terlihat dari luar alirannya dan lain sebagainya. Gitu ya. Ya, jadi kalau misalnya industri khusus seperti itu, gitu ya, memang bahan-bahannya memang harus biasanya sih khusus juga, gitu ya. Ya, kemudian untuk ini ada PVC, HDPE, gitu ya. Terus kemudian ada glass reinforced pipe atau glass reinforced epoxy, gitu ya. Jadi ini materialnya itu dibikin menggunakan gelas atau kaca, gitu ya. Nah, kembali lagi, kalau misalnya Anda perhatikan, Anda bisa menyimpan asam sulfat kan di lab itu dengan menggunakan gelas. Jadi ketahanannya dia itu bagus, ya, tidak terkorosi. Ya, nah cuma mungkin kekuatannya kalah dengan besi kan. Nah, seperti itu. Ya, jadi kadang-kadang kita gabung-gabungkan itu material, oh ini lebih bagus terhadap korosi, tapi material ini jelek terhadap korosi, tapi dia itu ketangguhannya bagus gitu ya, tensile strength-nya tinggi, ya tidak brittle dan lain sebagainya. Nah, itu yang kita kita gabung-gabungkan gitu ya. Nah, metodenya itu bisa menggunakan lining atau cladding gitu ya. Jadi misalnya ini kita mau ini kan dengan menggunakan rubber gitu ya. Jadi ada kalanya itu adalah bahan-bahan ini kita gunakan itu adalah apa namanya karet gitu ya, bahan-bahan karet ya supaya dia lebih tahan gitu ya. Misalnya kalau misalnya berhubungan dengan beberapa bahan pengolahan limbah gitu ya, kadang-kadang kita bisa menggunakan rubber ini gitu ya. Kalau enggak, biasanya kalau menggunakan logam-logam gitu ya, logamnya yang tergerus misalnya pengolahan sulfur gitu ya. Kalau misalnya dengan logam Fe gitu ya, dia akan bereaksi menjadi FeS ya. Reaksinya akan berlangsung terus ya, nanti tergerus juga itu ya material-material konstruksi yang menggunakan Fe. Oleh karena itu kita harus pikirkan ya material yang dia itu tidak ini ya. Jadi bisa dengan menggunakan rubber gitu ya, atau tetrafluoro ini itu etilen kalau nggak salah gitu ya dengan ini. Ya, PTFE ini juga material yang saat ini juga digunakan karena dia juga memiliki ketahanan temperatur yang relatif lebih baik ya. Atau menggunakan FRP atau gelas gitu ya, gelas yang tadi ini sudah ini, ataukah menggunakan semen gitu ya. Jadi kadang-kadang juga ya untuk insulasi dan lain sebagainya gitu ya, kita bisa menggunakan juga material-material itu yang menggunakan juga berbahan semen atau konkrit gitu ya. Itu juga bisa menjadi opsi di dalam kita memilih peralatan tersebut ya. Nah, ini sekilas terkait penjelasan terkait dengan non besi gitu ya. Ya, jadi copper alloy itu adalah gabungan dari apa namanya copper dan bahan-bahan besi yang lain seperti ada nikel, aluminium, ya, silikon, terus kemudian timah gitu ya, dan zinc dan lain-lain sebagainya. Ya, ini adalah untuk yang non besi. Nah, kembali lagi ya. Jadi bagaimana kita menseleksinya ya? Nah, ini bermacam-macam kondisi yang harus kita perhatikan gitu ya. Fluidanya seperti apa gitu ya. Jadi kalau fluidanya air gitu ya, is oke gitu ya dengan menggunakan besi biasa. Tapi kalau fluidanya itu mengandung asam gitu ya, fluid acidic-nya tinggi gitu ya. Nah, berarti nanti besi itu harus dikapel dengan sesuatu supaya tidak terkorosi gitu ya. Nanti bahkan ada yang bereaksi. Nah, itu yang jadi ini. Aluminium gitu ya. Aluminium tuh kalau mau fluidanya mengandung merkuri, nah itu berbahaya. Nanti membentuk amalgam gitu ya. Kayak Jadi bisa. apa namanya? Ini yang harus kita perhatikan gitu ya. Karena Oh, ini ada imposter, beberapa kita mulai. material gitu ya, itu yang bisa bereaksi dengan fluida yang ada di dalamnya. Ya, jadi kita harus perhatikan. Terus kemudian ada temperature-nya. Ya, temperatur tadi sudah saya sampaikan, besi itu 400.
Kalau Anda operasinya di atas 400 gitu ya, jangan besi. Sudah harus Anda berpindah ke material yang lain karena besi itu ketika di atas 400 tensile strength-nya akan tiba-tiba akan drop gitu ya. Ya, kalau misalnya 500-an stainless steel itu masih bagus, masih di atas 1000-an begitu ya tensile strength-nya. Ya, baru turun tuh di kisaran 600-an 50 begitu dari ini. Ya, nah oleh karena itu perhatikan terkait dengan temperaturnya juga. Kemudian pressure juga mengambil penting gitu ya terkait dengan operasinya. Ya, jadi ada yang namanya korosi titik gitu ya. Ada yang bentuk korosi titik itu biasanya terjadi pada saat kita memiliki operasi pada tekanan yang relatif tinggi. Nah, itu juga harus diperhatikan. Ya. Nah, kita juga harus memperhatikan terkait dengan properti dari material itu sendiri, mulai dari tensile strength, kekuatannya dia, elasticity-nya, ya. Jadi terus kemudian percent elongation-nya, ya. Jadi kalau misalnya dia memuai gitu ya, menyusut itu akan seperti apa, ya, toughness-nya, hardness-nya, ya. Terus kemudian creep resistance-nya, apakah dia bisa berbalik enggak ketika dia memuai, dan ini membesar mengecil itu dia itu kembali lagi ke dalam bentukan dia yang semula atau kan enggak. Terus kemudian fatigue gitu ya. Jadi apa namanya, ini adalah properti-properti yang memang harus kita perhatikan ketika kita memilih material. Ada sebenarnya material itu yang kita harapkan dia itu memiliki elastisitas yang tinggi gitu ya. Misalnya sistem perkabelan gitu ya. Dan itu kita nggak butuh yang kuat-kuat sekali gitu ya. Justru dia itu elastis gitu ya. Bisa dilengkungkan dan lain sebagainya gitu ya. Itu akan jauh lebih baik gitu ya untuk kita gunakan. Ya, tapi ada butuh juga yang kita butuh memang ketahanannya yang tinggi gitu ya. Misalnya untuk reaktor tekanan tinggi gitu ya. Ya memang dia harus kuat untuk menahan tekanan yang tinggi tadi, apalagi kalau misalnya ditambah temperatur yang tinggi gitu ya. Kita juga harus cari gitu ya. Dia itu apakah dia itu ketahanan terhadap abrasinya itu bagus atau enggak, karena dia misalnya itu selalu bergesekan dengan fluida yang ada di dalamnya gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu yang kita perlu pertimbangkan gitu ya berkaitan dengan properti materialnya ya. Nah, kemudian ada juga yang non teknikal seperti pasti biayanya. Gitu ya, nggak mungkin kan kita menyediakan material yang biayanya itu mahal. Pasti itu akan berhubungan dengan nanti itu adalah capital expenditure gitu ya, atau biaya kita membangun pabrik itu sendiri atau membuat peralatan itu sendiri gitu ya. Jadi kalau misalnya kalau mau bagus sih semua peralatan itu misalnya dibuat dari stainless steel gitu ya. Nah, kembali lagi stainless steel itu selain susah juga mahal gitu ya. Kalau industri makanan yang dimana memang itu sangat sensitif dan harus bersih, it's okay begitu ya. Tetapi kalau misalnya untuk industri, misalnya industri bahan bakar dan lain sebagainya, stainless steel kelihatannya terlalu mewah gitu ya. Karena kan nanti kalau misalnya kita menyediakan bahan yang terlalu mahal, capeknya mahal, biaya pembangunan mahal, gitu ya, nanti harga produknya juga ikut-ikut akan mahal. Karena kita membangun pabrik kan pasti keinginannya adalah untung. Ketika membangun pabrik kan kita mengeluarkan uang, gitu ya. Uang itu nantinya akan dikembalikan dalam bentuk penjualan bahan, gitu ya. Nah, kalau misalnya pabriknya mahal, nanti harga barang jualan kita juga nanti akan ikut-ikut naik, gitu ya. Terus kemudian dilihat juga availability-nya, gitu ya. Misalnya nih, kenapa reaktor tidak menggunakan titanium, gitu ya? Ya susah juga nyari titanium, gitu ya. Meskipun dia titanium itu propertinya sangat bagus sekali, gitu ya. Atau kenapa tidak menggunakan diamond, gitu ya? Ininya ya diamond juga susah. Terus kemudian dibentuknya juga susah. Makanya kan kalau misalnya kita lihat manufacturability-nya itu, gitu ya, ini nggak bisa gitu ya. Kalau misalnya ini udah terlalu susah, bahkan untuk dipotong aja susah, gitu ya, ya itu bukan pilihan yang tepat untuk menggunakan material tersebut.
Ya, tapi biasanya kita tidak perlu khawatir karena banyak sekali guidance sebenarnya terkait dengan pemilihan material ini. Gitu ya, saya kasihkan contoh. Gitu ya, di sini ini hanya contoh saja. Sebenarnya jangan khawatir nanti di dalam kita melakukan rancang bangun peralatan gitu ya, atau unit operasi atau pabrik itu akan ada banyak sekali guidance yang akan membantu kita di dalam menentukan nanti material itu akan seperti apa gitu ya. Nah, ini saya ambilkan misalnya berkaitan dengan CO2 gitu ya. Nah, nanti kita lihat aja di dalam alirannya ini gitu ya, tekanan CO2-nya itu berapa ya. Misalnya tekanan parsialnya di atas 0,2 ataukah di bawah 0,2 bar ya. Jadi tinggal kita pilih, kita hitung gitu ya. Wah, ternyata ketika 1 bar gitu ya, konsentrasinya itu adalah 80% CO2-nya. Oh, berarti dia akan lebih tinggi daripada 0,2 bar gitu ya. Karena partial pressure-nya 80% dikalikan dari tekanan fluidanya itu udah di atas dari 0,2 bar. Ya. Nah, kemudian ada pilihan lagi, apakah dia juga mengandung H2S enggak? H2S-nya berapa nih? Pak, ini kenapa ada CO2, ada H2S? Ya, ini misalnya teman-teman akrab nih. Kalau ada CO2 biasanya ada H2S gitu ya. Jadi inilah grup-grup apa gas-gas yang memang itu sobatan ini, teman karib ini. Ya. Jadi kalau misalnya kita paham di dalam dunia gas alam gitu ya, misalnya di Masela nanti gitu ya, gasnya itu akan dicek, oke, CO2-nya berapa. Kalau ada CO2 hampir pasti juga ada H2S gitu ya. Jadi apa namanya, mereka sobat karib gitu ya. Nah, H2S-nya berapa? H2S secara umum biasanya lebih kecil dibandingkan dengan CO2-nya gitu ya. Jadi di sini kita bisa lihat, nah tekanan parsialnya berapa nih ya. Kalau misalnya lebih besar dari 0,1, lebih besar dari 0,1 tekanan parsial untuk ADS dan itu juga relatif besar ya gitu ya. Jadi biasanya sih jauh lebih kecil gitu ya. Nah, terus kemudian lihat temperaturnya berapa nih. Nah, di sini ada ya, kalau misalnya nilainya wah ternyata tinggi banget nih, H2S-nya di atas 0,1 parsialnya, terus temperaturnya itu adalah di kisaran 200-an gitu ya. Ah, ini minimal kita itu harus menggunakan, nah tipenya itu adalah ternyata itu adalah nikeloy gitu ya. Jadi kita sudah tidak masuk lagi ke carbon steel. Carbon steel itu bisa kepakai kalau CO2-nya itu adalah parsialnya di bawah 0,2 bar ya. Jadi kemudian ada H2S-nya gitu ya, dan kalau misalnya kita lihat di sini ini kita bisa manfaatkan ya. Jadi kalau misalnya uh, kondisinya sangat severe ya, sangat-sangat tinggi sekali gitu ya dari ininya, maka memang apa namanya, guidance ini sebenarnya guidance yang sangat brief sekali gitu ya. Ada nantinya itu guidance-guidance yang sangat detail sekali ya, berkaitan dengan kondisi-kondisi fluida yang nantinya kita hadapi. Oke, baik. Mungkin itu bagian pertama dari slide untuk hari ini.